Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nora Cahyana Priyopa dengan NIM 21011406162. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang panduan statistik menggunakan program SPSS tentang cara melakukan uji independen sampel t-test dengan SPSS. Nah, pertama kita perlu ketahui dahulu tentang konsep dasar dalam uji independen sampel t-test, di mana uji independen sampel t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kedua yaitu syarat uji statistik parametrik yaitu normal dan homogen. Oke, sekarang kita masuk ke tahap analisis datanya. Teman-teman silahkan buka aplikasi SPSS. Di sini data yang diambil yaitu data hasil ujian matematika yang terdiri dari hasil ujian kelas A dan kelas B. Untuk kelas A-nya dari 75 sampai dengan 98 dan untuk kelas B-nya 65 sampai dengan 88. Nah, setelah itu kita beri kode pada masing-masing kelas. Untuk kelas A kita beri kode angka 1 dan seterusnya untuk kelas B kita beri kode angka 2. Nah, setelah kita beri kode, berikutnya yaitu kita klik variabel view. Setelah klik variabel view, pada bagian name yang pertama kita tulis hasil, dan yang kedua yaitu kita tulis kelas. Setelah itu pada label kita tulis hasil ujian matematika. Untuk kelasnya kita tulis kelas lagi. Setelah itu untuk valuesnya pada bagian kelas kita klik yang kedua. Nah, di sini muncul kotak dialog. Kemudian pada value-nya kita beri angka 1 dan labelnya kita beri kelas A, F. Kemudian kita beri angka 2 dan labelnya kita beri kelas B. Setelah itu kita klik OK. Nah, teman-teman, ini kita kembali klik pada data view. Jadi ini merupakan proses penginputan data untuk uji independen sampel t-test. Nah, sekarang selanjutnya kita klik bagian analis ini kita klik, kemudian klik lagi comparements dan independen sampel t-test. Nah, di sini sudah ada untuk tes variabelnya ada hasil ujian matematika, dan untuk grouping variabelnya ada kelas 1 dan 2. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, di sini sudah muncul output grup statistik dan independen sampel t-test. Baik, untuk output pertama, grup statistik itu menjelaskan tentang statistik deskriptif, data penelitian yang sudah kita input pada SPSS tadi, di mana untuk kelas A dan kelas B-nya ini memiliki jumlah data yang sama yaitu 20 dan min-nya adalah 87,4000 dan 77,4000. Untuk standar deviation-nya teman-teman bisa lihat, dan standar error min-nya teman-teman juga bisa lihat pada layar. Nah, di sini setelah itu kita akan mencari tahu apakah ada perbedaan rata-rata antara hasil ujian kelas A dan kelas B dengan cara melihat pada tabel output independen sampel t-test-nya. Nah, teman-teman, jadi interpretasi dari nilai p-value-nya atau signifikan 2 t-lead-nya itu sama dengan 0,001.
lebih kecil dari 0,05 atau tingkat signifikansi yang ditetapkan. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H0 itu ditolak. H0 ditolak sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata dari kelas A dan kelas B. Dan HA-nya diterima sehingga ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata kelas A dan kelas B. Nah, dari hasil analisis tadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji T dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata kelas A dan kelas B. Untuk kelas A-nya ini memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas B. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah!